never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Francesco Bagnaia puas dengan podium kedua di MotoGP San Marino 2024, akui Marc Marquez mustahil dikejar. Francesco Bagnaia, rider andalan Ducati, harus puas mengakhiri balapan di MotoGP San Marino 2024 dengan podium kedua. Meskipun berhasil tampil solid sepanjang balapan di sirkuit Misano, Minggu, 8 September 2024, Bagnaia mengakui keunggulan Marc Marquez, rider Gresini, yang tampil luar biasa dan tak tersentuh di posisi terdepan. Pada balapan yang berlangsung ketat tersebut, Marquez, yang dikenal dengan julukan Baby Alien, berhasil menyelesaikan 27 putaran dengan waktu 41 menit 52,083 detik. Sejak merebut posisi terdepan pada lap ke-10, Marquez terus mempertahankan keunggulannya hingga akhir balapan. Bagnaia, yang mengejar di posisi kedua, menyentuh garis finish dengan selisih waktu 3,102 detik di belakang Marquez. Bagi Bagnaia, penampilan Marquez di balapan ini sangatlah luar biasa, terutama setelah berhasil merebut posisi pertama. Menurutnya, sejak saat itu, Marquez menjadi sosok yang nyaris mustahil untuk dikejar. Meski demikian, Bagnaia tetap merasa bersyukur atas raihan 20 poin dari balapan ini yang membantunya memangkas selisih poin di klasemen sementara MotoGP 2024. Ini jelas lebih baik dibandingkan kemarin. Kemarin, ada peluang untuk meraih kemenangan, tapi hari ini tidak mungkin, ujar Bagnaia dalam wawancara dengan Marca. Ia menambahkan bahwa performa Marquez yang terlihat sangat bugar membuat persaingan di balapan ini semakin sulit. Marc terlalu fit. Marc selalu sangat kuat di kondisi seperti ini. Kami akan mencobanya lagi lain waktu. Tapi, sejujurnya, meraih 20 poin hari ini adalah sesuatu yang bagus. Dengan tambahan 20 poin dari podium kedua di Misano, Bagnaia kini mengantongi total 305 poin di klasemen sementara MotoGP 2024. Hasil ini membuatnya semakin dekat dengan rival utamanya, Jorge Martin, yang membela tim Pramac Ducati dan berada di puncak klasemen dengan 312 poin. Selisih hanya 7 poin antara keduanya membuat persaingan di sisa musim ini semakin sengit dan menarik untuk disimak. Performa Bagnaia sepanjang musim 2024 terbilang cukup konsisten, namun persaingan dengan Martin dan kini Marquez menjadikannya harus bekerja lebih keras untuk bisa meraih gelar juara dunia. Dengan sisa balapan yang semakin sedikit, setiap poin sangat berarti untuk memperjuangkan posisinya di klasemen akhir. MotoGP San Marino di Misano ini juga menjadi momen penting bagi Marc Marquez. Rider asal Spanyol yang kini berusia 31 tahun tersebut menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pesaing utama di ajang MotoGP, meskipun sempat mengalami beberapa musim yang berat akibat cedera. Kemenangan ini seakan mengukuhkan kembalinya Marquez ke jalur juara, sekaligus memberikan sinyal bahwa dirinya belum habis dalam persaingan kelas utama MotoGP. Bagi Bagnaia, balapan berikutnya akan menjadi kesempatan penting untuk kembali bersaing merebut kemenangan dan menjaga peluangnya meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Kegigihannya dalam menghadapi persaingan ketat dengan Marquez dan Martin menunjukkan bahwa musim ini masih jauh dari selesai. Balapan demi balapan yang tersisa akan menjadi penentu apakah Bagnaia mampu merebut mahkota juara yang ia impikan. Dengan situasi klasemen yang semakin memanas, MotoGP 2024 dipastikan akan menyuguhkan drama dan persaingan yang seru hingga akhir musim. Para penggemar balapan motor di seluruh dunia pun pasti tidak sabar menantikan aksi-aksi luar biasa dari para pembalap terbaik dunia, termasuk Francesco Bagnaia yang akan terus berjuang di setiap balapan yang tersisa. Show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez sukses raih podium tertinggi di MotoGP San Marino 2024 bersama Gresini Racing, persembahan spesial untuk Fausto Gresini. Marc Marquez, pembalap legendaris MotoGP, kembali menunjukkan kelasnya dengan meraih podium tertinggi di MotoGP San Marino 2024. Kemenangan ini bukan hanya membuktikan kebolehannya di lintasan balap, tetapi juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi tim Gresini Racing yang telah berjuang keras sepanjang musim ini.
Mengendarai Desmosedici GP23 dengan livery spesial yang dirancang untuk mengenang mendiang Fausto Gresini, Marc Marquez memberikan penampilan yang spektakuler dari awal hingga akhir balapan. Sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli menjadi saksi dari salah satu balapan paling emosional musim ini. Marquez, yang baru bergabung dengan Gresini Racing pada 2024, tampaknya sangat cocok dengan motor Ducati yang menjadi andalannya. Dengan dukungan penuh dari tim teknis dan manajemen, serta desain livery Desmosedici GP23 yang penuh makna, Marquez tak terbendung sepanjang balapan. Ia mampu memimpin balapan setelah berhasil menyalip beberapa pembalap unggulan lainnya, dan menunjukkan kecepatan serta ketangguhannya hingga garis finish. Kemenangan ini tidak hanya menjadi momen gemilang bagi Marquez, tetapi juga bagi tim Gresini Racing secara keseluruhan. Nadia Padovani, pemilik tim dan istri mendiang Fausto Gresini, tak kuasa menahan haru saat Marquez menyeberangi garis finish sebagai juara. Sejak kepergian Fausto pada tahun 2021, tim ini terus berjuang untuk mempertahankan warisan yang ditinggalkan oleh sang pendiri. Livery khusus yang digunakan pada balapan ini, dirancang sebagai penghormatan kepada Fausto Gresini, membawa makna mendalam bagi seluruh tim. Podium tertinggi ini dianggap sebagai persembahan spesial untuk mendiang Fausto, yang selalu bermimpi melihat Gresini Racing berada di puncak MotoGP. Nadia Padovani mengungkapkan emosinya dalam wawancara pasca balapan, "Ini adalah hari yang luar biasa dan sangat emosional bagi kami semua. Kemenangan ini bukan hanya untuk Marc, bukan hanya untuk tim, tetapi terutama untuk Fausto. Saya yakin dia akan sangat bangga melihat apa yang kami capai hari ini." Tahun 2024 menjadi salah satu momen penting dalam karir Marc Marquez, setelah meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Racing. Keputusan ini sempat menimbulkan banyak spekulasi, namun Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Mengendarai Desmosedici GP23, Marquez tampak semakin nyaman dan mampu menampilkan performa yang luar biasa. "Motor ini luar biasa, tim bekerja dengan sangat baik, dan kami mampu mengeluarkan potensi maksimal di sirkuit ini. Saya sangat senang bisa memberikan kemenangan ini untuk Gresini Racing, dan tentunya untuk Fausto. Ini adalah hari yang tak akan saya lupakan," ungkap Marquez setelah menerima trofi juara. Dengan kemenangan di San Marino ini, Marc Marquez semakin memperkuat posisinya di klasemen MotoGP 2024. Kemenangan ini juga meningkatkan moral tim Gresini Racing, yang telah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan sejak kepergian Fausto Gresini. Harapan besar kini mengiringi Marquez dan timnya untuk terus tampil konsisten dan meraih lebih banyak podium di sisa musim ini. Kemenangan ini bukan hanya soal pencapaian di atas lintasan, tetapi juga tentang bagaimana tim Gresini Racing dan Marc Marquez mampu membawa warisan dan semangat Fausto Gresini ke masa depan MotoGP. Tekad dan dedikasi yang ditunjukkan oleh seluruh anggota tim membuat momen ini menjadi salah satu yang paling mengharukan dalam sejarah MotoGP. Dengan balapan yang masih tersisa dalam kalender 2024, Marc Marquez dan Gresini Racing akan terus berusaha menjaga momentum kemenangan ini dan melanjutkan kisah sukses mereka di sirkuit-sirkuit berikutnya. Keberhasilan di San Marino ini tentu menjadi modal besar untuk meraih hasil maksimal di balapan-balapan selanjutnya. MotoGP 2024 kini menjadi semakin menarik untuk diikuti, dengan Marc Marquez dan Gresini Racing sebagai salah satu pusat perhatian. Marc Marquez sukses finish P5 di sprint race meski kesulitan dengan Desmosedici GP23, kecelakaan di kualifikasi MotoGP San Marino 2024 menjadi sorotan. Pembalap andalan Gresini Racing, Marc Marquez, berhasil mencatatkan hasil gemilang dengan finish di posisi kelima pada sprint race MotoGP San Marino 2024. Prestasi ini terasa semakin istimewa mengingat Marquez masih merasa belum sepenuhnya nyaman dengan tunggangannya, Desmosedici GP23, yang ia gunakan pada musim ini setelah bergabung dengan Gresini Racing. Meskipun merasa aneh dan belum benar-benar menyatu dengan motor baru ini, Marquez tetap menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap kelas dunia. Dia mampu bersaing di barisan depan dan menutup balapan dengan hasil positif di sirkuit Misano.
Namun, pencapaiannya ini tidak datang tanpa tantangan, terutama setelah insiden yang terjadi di sesi kualifikasi sebelumnya. Dalam sesi kualifikasi MotoGP San Marino 2024, Marquez sempat mengalami kecelakaan yang mengejutkan banyak pihak, termasuk timnya. Meski insiden tersebut tidak menimbulkan cedera serius, hal itu cukup mempengaruhi penampilannya di sisa sesi kualifikasi. Ia terpaksa memulai balapan dari posisi yang kurang ideal, meski akhirnya mampu bangkit dan meraih hasil yang solid di sprint race. Kecelakaan yang menimpa Marquez ini menimbulkan spekulasi di kalangan padek, termasuk dari bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Gigi yang merupakan sosok penting di balik pengembangan Desmosedici, merasa curiga dengan performa Marquez yang tidak stabil selama sesi latihan dan kualifikasi. Dall'Igna menduga ada sesuatu yang belum sepenuhnya klop antara Marquez dan Desmosedici GP23, sehingga mempengaruhi konsistensi performa pembalap asal Spanyol tersebut. Marc Marquez yang mampu persembahkan podium untuk Gresini Racing pada balapan MotoGP Aragon 2024, kini banyak menimbulkan pertanyaan. Apakah Marc Marquez sengaja menang di balapan kandang? Dan hari ini justru berubah drastis, Marc Marquez tampil sangat kesulitan. Motor yang dikenal memiliki karakteristik unik dan menuntut gaya balap yang spesifik. Marquez sendiri beberapa kali mengungkapkan bahwa Desmosedici GP23 memiliki perbedaan signifikan dibanding motor Honda yang ia kendarai selama bertahun-tahun. Mengendarai Desmosedici memang terasa berbeda. Motor ini punya kelebihan dalam beberapa aspek, tetapi juga menuntut pendekatan yang berbeda dalam balapan. Saya masih dalam tahap penyesuaian, dan meski terkadang terasa aneh, saya yakin bisa tampil lebih baik seiring berjalannya musim, ungkap Marquez dalam sebuah wawancara setelah balapan. Kendati demikian, performanya di sprint race MotoGP San Marino membuktikan bahwa Marquez masih mampu tampil kompetitif meskipun belum sepenuhnya nyaman dengan Desmosedici GP23. Hasil finish di posisi kelima ini memberikan harapan bagi Gresini Racing bahwa mereka bisa bersaing di barisan depan di balapan utama MotoGP San Marino besok. Meski demikian, tantangan besar masih menanti Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan masih adanya proses adaptasi yang harus dilalui, Marquez diharapkan bisa lebih memahami karakter Desmosedici GP23 seiring bertambahnya waktu dan balapan. Selain itu, pihak tim dan Ducati Corse juga terus bekerja untuk memberikan dukungan teknis yang diperlukan agar Marquez bisa mencapai performa terbaiknya. Sementara itu, kecurigaan Gigi Dall'Igna terkait insiden kualifikasi juga menjadi sorotan. Bos Ducati tersebut diyakini akan melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan tidak ada masalah teknis atau mekanis yang menghambat performa Marquez, terutama setelah kecelakaan yang terjadi. Dengan hasil yang kurang memuaskan pada hari ini, Marc Marquez berharap bisa tampil lebih baik di balapan panjang besok. Publik MotoGP akan terus memantau perkembangan Marc Marquez dan bagaimana ia mengatasi tantangan bersama Gresini Racing. Satu hal yang pasti, meski belum mencapai performa maksimal, Marquez tetap menjadi ancaman serius bagi para rivalnya di kejuaraan dunia MotoGP 2024. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tercepat kedua di praktis MotoGP San Marino 2024 dengan Desmosedici GP23, bikin Claudio Domenicali terkagum pada Marquez. Sesi latihan MotoGP San Marino 2024 di sirkuit Misano Marco Simoncelli menghadirkan duel sengit antara dua pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Meski Bagnaia berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan Desmosedici GP24, perhatian besar tertuju pada Marc Marquez yang tampil luar biasa dengan Desmosedici GP23. Marquez menempati posisi kedua, dan pencapaiannya ini membuat bos besar Ducati, Claudio Domenicali, kagum akan kemampuannya dalam mengendalikan GP23 yang satu tingkat di bawah motor terbaru GP24. Francesco Bagnaia, yang tampil sempurna sepanjang sesi latihan, mencatatkan waktu tercepat dan memaksimalkan potensi penuh dari Desmosedici GP24, motor baru Ducati yang dirancang khusus untuk musim 2024. Dengan GP24 yang mengusung teknologi dan pembaruan paling mutakhir, Bagnaia berada di posisi yang diunggulkan dan memperlihatkan dominasinya di trek.
Pembalap Italia tersebut memang diharapkan tampil kuat di Misano, mengingat ini adalah sirkuit rumah bagi Ducati dan dirinya. Namun, kejutan datang dari Marc Marquez, yang mengendarai Desmosedici GP23. Meski menggunakan motor yang teknologinya sedikit tertinggal dibandingkan GP24, Marquez tetap mampu menempel ketat Bagnaia dan hanya kalah tipis dalam catatan waktu. Ini merupakan bukti nyata bahwa pengalaman, bakat, dan mentalitas juara yang dimiliki Marquez tetap menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Sesi latihan ini menjadi momen penting, menunjukkan bahwa meski dengan perangkat yang sedikit lebih tua, Marquez masih sangat kompetitif di grid MotoGP. Desmosedici GP24, yang dikendarai oleh Bagnaia, merupakan motor terbaru dari Ducati yang dirancang dengan fokus pada peningkatan aerodinamika, stabilitas, dan efisiensi tenaga. Ducati terus berinovasi dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan motor ini menjadi lebih cepat di tikungan dan lebih stabil di lintasan lurus. GP24 memiliki beberapa pembaruan penting, seperti winglet baru yang lebih aerodinamis dan sasis yang lebih ringan namun kokoh, memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kendali. Di sisi lain, Desmosedici GP23 yang ditunggangi Marc Marquez, meski sedikit tertinggal dari sisi teknologi, masih merupakan salah satu motor paling kompetitif di grid MotoGP. GP23 dikenal memiliki performa mesin yang luar biasa, dengan akselerasi tajam dan kekuatan di lintasan lurus. Marquez, dengan semua kemampuannya, mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor ini. Meskipun GP23 tidak memiliki beberapa fitur terbaru yang ada di GP24, kemampuan Marquez dalam beradaptasi dengan cepat membuat perbedaan tersebut nyaris tak terlihat. Claudio Domenicali, CEO Ducati, menyadari perbedaan teknis antara kedua motor tersebut, namun ia tak bisa menahan kekagumannya terhadap Marc Marquez. Marquez membuktikan bahwa dengan motor yang sedikit lebih tua, dia masih bisa mengimbangi kecepatan pembalap teratas yang mengendarai motor terbaru. Usai sesi latihan, Claudio Domenicali memberikan pujian tinggi untuk Marc Marquez. Baginya, performa Marquez yang mampu finish kedua dengan Desmosedici GP23, hanya di bawah Bagnaia yang menggunakan GP24, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam wawancaranya, Domenicali mengungkapkan betapa kagumnya ia terhadap kecepatan adaptasi Marquez sejak bergabung dengan Ducati dan kemampuannya untuk memaksimalkan performa motor di lintasan yang sangat teknis seperti Misano. Marc adalah pembalap yang istimewa. Hari ini dia menunjukkan kepada kita semua bahwa dia bisa menjadi kompetitif meski dengan GP23, yang sudah satu musim lebih tua dari GP24. Kecepatannya, konsistensinya, dan caranya menekan hingga batas motor benar-benar mengesankan. Saya tak bisa berkata banyak selain memuji mentalitas dan kemampuannya yang luar biasa, ujar Domenicali dengan senyum bangga. Domenicali juga menyoroti betapa pentingnya kehadiran Marquez bagi Ducati. Sejak Marc bergabung dengan kami, dia membawa energi baru ke dalam tim. Dia adalah juara sejati yang selalu ingin menang, dan ini memotivasi seluruh tim untuk terus bekerja lebih keras, tambahnya. Setelah beberapa musim yang sulit karena cedera dan transisi dari Honda ke Ducati, Marc Marquez kini tampak kembali berada di puncak performanya. Setelah bergabung dengan Ducati pada awal musim 2024, banyak yang mempertanyakan apakah Marquez masih bisa kompetitif dengan tim baru dan motor baru. Namun, sesi praktice di San Marino ini memberikan jawaban yang jelas bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terkuat di grid. Dalam sesi latihan tersebut, Marquez tidak hanya menunjukkan kecepatan luar biasa, tetapi juga kemampuan adaptasi yang cepat dengan Desmosedici GP23. Meskipun ada perbedaan signifikan antara GP23 dan GP24, Marquez berhasil memangkas jarak dengan Bagnaia, dan hanya selisih sepersekian detik dari waktu tercepatnya. Saya merasa sangat nyaman dengan GP23 hari ini. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa, dan meskipun Bagnaia menggunakan GP24, kami tetap bisa kompetitif. Tentu, ada beberapa perbedaan dalam hal teknologi, tapi saya senang bisa menempel ketat Pecco. Ini adalah langkah positif untuk balapan nanti, ujar Marquez setelah sesi latihan. Dengan hasil praktis yang begitu kompetitif, balapan akhir pekan ini di San Marino diprediksi akan menjadi salah satu yang paling menarik musim ini.
Ducati, dengan dua pembalapnya di barisan depan, berada di posisi ideal untuk meraih hasil maksimal di kandang mereka sendiri. Namun, tantangan dari tim-tim lain seperti KTM dan Aprilia tetap harus diwaspadai. Claudio Domenicali menekankan pentingnya menjaga momentum dan fokus jelang balapan. Hasil latihan ini sangat bagus, tapi balapan sebenarnya ada di hari Minggu. Kami harus tetap bekerja keras, menjaga konsentrasi, dan memastikan motor dalam kondisi terbaik. Baik Bagnaia maupun Marquez memiliki peluang besar untuk memenangkan balapan ini, kata Domenicali. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez telah membuktikan bahwa mereka adalah kombinasi emas bagi Ducati. Meski Bagnaia unggul dengan Desmosedici GP24, performa Marquez dengan GP23 menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius di lintasan. Kekaguman Claudio Domenicali terhadap Marquez hanya menegaskan betapa berharganya pembalap Spanyol itu bagi tim. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama di San Marino, di mana pertarungan sengit antara dua bintang Ducati ini akan mencapai puncaknya. Marc Marquez rendah hati, belum percaya diri menang lagi setelah Francesco Bagnaia perkasa di sesi praktis MotoGP San Marino 2024. Marc Marquez, salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP, menghadapi tantangan besar pada MotoGP San Marino 2024. Setelah tampil cukup kompetitif di sesi praktis, di mana ia berhasil menempel ketat di belakang Francesco Bagnaia, Marquez mengaku belum sepenuhnya percaya diri bisa kembali ke puncak kejayaan. Bagnaia, yang tampil luar biasa dengan Desmosedici GP24, sukses menjadi yang tercepat di sesi praktice, sementara Marquez hanya mengandalkan motor Desmosedici GP23, yang membuatnya merasa perlu menurunkan ekspektasi. Meskipun hasil praktis menunjukkan Marquez mampu bersaing di depan, dia sendiri tidak yakin apakah itu cukup untuk menantang Bagnaia dan pembalap top lainnya di lintasan Misano. Marquez, yang baru saja pindah ke Ducati setelah sekian lama membela Repsol Honda, kini harus beradaptasi dengan mesin baru dan menemukan kembali sentuhan terbaiknya di atas Desmosedici GP23. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan, kembali menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai pembalap terkuat di grid MotoGP saat ini. Dengan performa gemilang di sesi praktice, Bagnaia mampu mengeluarkan potensi maksimal dari Desmosedici GP24 yang telah mendapatkan pembaruan teknologi dan aerodinamika terbaru dari Ducati. Kecepatan dan konsistensi yang ditunjukkan Bagnaia di setiap lap membuatnya tak tertandingi oleh rival-rivalnya, termasuk Marquez. Desmosedici GP24 yang dikendarai Bagnaia dilengkapi dengan sejumlah inovasi baru yang memberikan keunggulan dalam akselerasi dan stabilitas di tikungan, dua faktor krusial di sirkuit Misano yang dikenal dengan banyaknya tikungan tajam. Sementara itu, Marquez yang hanya menggunakan versi sebelumnya, Desmosedici GP23, merasa sedikit tertinggal dalam hal teknologi, yang membuatnya harus bekerja lebih keras untuk bisa menyaingi Bagnaia. Saya merasa GP23 masih sangat kompetitif, tetapi tentu saja ada perbedaan dengan GP24, terutama dalam hal stabilitas di tikungan cepat. Ini adalah hal yang saya rasakan cukup membuat perbedaan besar, terutama di Misano, ungkap Marquez usai sesi praktice. Marc Marquez, yang dikenal karena semangat bertarung dan ambisinya, kali ini memilih meredam ekspektasi terkait kemampuannya meraih kemenangan di MotoGP San Marino 2024. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera serius yang menghambat karirnya, Marquez mengaku perlu realistis dalam menilai peluangnya. Saya senang dengan performa saya di sesi praktice, tetapi jujur saja, Bagnaia sangat kuat, dan dia memiliki motor yang lebih baik. Saya harus realistis, tidak mudah untuk mengalahkan mereka dengan Desmosedici GP23 ini, kata Marquez dalam sesi wawancara setelah praktis. Saya akan memberikan yang terbaik, seperti biasa, tapi saya juga harus memahami batasan yang saya miliki sekarang. Kemenangan mungkin bukan sesuatu yang realistis untuk saat ini. Marquez menyadari bahwa harapan besar dari penggemar dan media kerap membebani dirinya, namun kali ini, ia merasa perlu lebih berhati-hati dalam mengelola ekspektasi. Ducati telah memberikan motor yang tangguh, namun GP23, meskipun sangat kompetitif, tidak memiliki beberapa fitur canggih yang diusung oleh GP24 yang dikendarai Bagnaia.
Saya masih beradaptasi dengan motor Ducati, dan meskipun kemajuan terasa, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dengan GP23, saya merasa nyaman, tetapi tidak cukup untuk mengatakan bahwa saya bisa menangani persaingan dengan Pecco Bagnaia, yang menggunakan GP24. Kita harus lihat nanti, lanjut Marquez. Sirkuit Misano selalu menjadi salah satu trek yang menguntungkan bagi Ducati, terutama karena letaknya yang dekat dengan markas besar mereka di Bologna, Italia. Kekuatan Bagnaia yang tampil dominan di sesi Praktice menunjukkan betapa besar pengaruh inovasi terbaru Ducati di GP24. Bagi Marquez, tantangan untuk bisa meraih kemenangan tidak hanya datang dari Bagnaia, tetapi juga dari teknologi yang ada di belakang motor yang mereka gunakan. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyampaikan bahwa meskipun Desmosedici GP23 masih sangat kompetitif, GP24 memiliki beberapa keunggulan teknis yang memberikan perbedaan besar dalam performa di lintasan. GP24 telah mendapatkan beberapa pembaruan penting dalam hal aerodinamika dan pengendalian mesin, dan itu sangat terlihat dalam performa Pecco hari ini, kata Tardozzi. Kehadiran Marquez di Ducati memang menambah kekuatan tim, tetapi untuk bisa kembali menang, Marquez harus mengandalkan pengalaman dan keterampilannya, serta bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan motor baru. Meskipun demikian, Marquez mengakui bahwa Bagnaia saat ini berada di level yang sulit ditandingi, terutama dengan motor yang lebih unggul secara teknis. Claudio Domenicali, CEO Ducati, mengaku terkesan dengan kecepatan adaptasi Marc Marquez sejak bergabung dengan Ducati. Meskipun Marquez masih menggunakan Desmosedici GP23, Domenicali merasa bahwa performanya sudah sangat baik dan menunjukkan potensi besar di masa depan. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan kami tahu dia akan segera mencapai level tertingginya bersama Ducati. Dia menunjukkan kecepatan yang luar biasa di sesi Praktice, meskipun masih menggunakan GP23. Ini membuktikan betapa hebatnya dia sebagai pembalap. Namun, tentu saja, GP24 memiliki keunggulan tertentu yang membuat perbedaan di lintasan, ujar Domenicali. Domenicali juga menyatakan bahwa Ducati berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan terbaik bagi Marquez dan memastikan ia mendapatkan paket motor terbaik di masa depan. Namun, untuk saat ini, ekspektasi harus sedikit diturunkan, mengingat Marquez masih dalam fase adaptasi dan belum mendapatkan versi terbaru Desmosedici. Dengan Bagnaia yang terus tampil dominan dan Marquez yang masih berusaha menemukan sentuhan terbaiknya di Ducati, MotoGP San Marino 2024 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling menarik musim ini. Bagi Marquez, balapan ini bukan hanya soal meraih kemenangan, tetapi juga membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi meskipun menggunakan motor yang sedikit tertinggal secara teknis. Saya akan terus berjuang, seperti yang selalu saya lakukan. Tidak mudah, tapi saya di sini untuk mencoba. Apapun bisa terjadi di balapan, dan saya tidak akan menyerah begitu saja, ujar Marquez, penuh semangat. Sementara itu, Bagnaia akan berusaha mempertahankan dominasinya dan mengamankan posisi terdepan untuk balapan utama. Dengan dukungan penuh dari tim dan teknologi terbaru Ducati, Bagnaia tampaknya memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan di kandang Ducati, Misano. Pertarungan antara Marquez dan Bagnaia, meskipun di atas dua motor yang berbeda generasi, tetap akan menjadi sorotan utama di MotoGP San Marino 2024. Akankah Marquez mampu mengatasi tantangan ini dan mengejutkan semua orang, atau Bagnaia akan melanjutkan dominasinya? Hanya waktu yang akan menjawab, dan para penggemar MotoGP di seluruh dunia pasti tak sabar menantikan jawabannya. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show